Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Demikianlah sabda Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tema renungan saat ini adalah berserulah pada Tuhan pada saat kesesakan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Martin Rinehart lahir pada tahun 1586 di Eilenburg, Saxony. Eilenburg adalah sebuah desa kecil yang bertembok di negara Jerman. Martin adalah anak seorang tukang tembaga yang miskin. Ia ingin melayani masyarakat di desanya, maka ia menjadi pendeta. Kemudian terjadi perang di Jerman selama 30 tahun yang menyebabkan kehancuran, kematian dan kelaparan yang tidak terbayangkan. Masyarakat kota dan desa banyak yang menderita, banyak rumah dan harta benda yang terbakar. Tentara musuh memperlakukan mereka dengan sangat kejam. Eilenburg memang tidak dihancurkan, tetapi karena banyak orang berdatangan untuk berlindung, maka terlalu banyak orang yang berada di dalam tembok Eilenburg tersebut. Hal ini menyebabkan wabah penyakit menyebar dengan cepat. Hampir 5.000 orang meninggal karena penyakit di tahun itu. Pada awalnya ada 3 pendeta yang melayani di desa itu, tetapi yang satu meninggal karena wabah dan yang satu pendeta lagi menyerah dan pergi meninggalkan pelayanan. Akhirnya Martin Rinehart menjadi satu-satunya pendeta yang masih hidup untuk melakukan pelayanan, termasuk pemakaman untuk warga yang meninggal. Terkadang Martin harus melakukan pemakaman 40-50 orang dalam satu hari. Total pemakaman yang dia layani adalah 4.480, termasuk memakamkan istrinya sendiri. Yang membuat wabah ini semakin parah adalah warga Eilenburg tidak bisa meninggalkan kota karena tentara musuh, yaitu tentara Swedia, sedang melakukan pengepungan. Jenderal Swedia yang melakukan pengepungan kota juga meminta upeti dengan jumlah yang sangat besar kepada warga Eilenburg. Mendengar hal itu, Martin Rinehart pergi menemui sang jenderal untuk bernegosiasi. Martin memohon agar jumlah uang yang diminta sang jenderal diturunkan. Tetapi jenderal itu menolak. Martin menoleh kepada penduduk dan berkata, "Ayo anak-anakku, tidak ada belas kasihan pada manusia. Mari kita berlindung kepada Tuhan." Ia mengajak penduduk untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dia berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga hati sang jenderal luluh dan hanya meminta 1/15 dari jumlah awal. Keteguhan hati Martin Rinehart dalam pelayanannya, kecintaannya kepada jemaat yang dilayani, juga kebesaran imannya kepada Tuhan menjadi inspirasi buat kita pada hari ini. Dari kesesakan
keadaan Martin telah belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 13 mencatat, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Ini adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan Yesus berbelas kasihan terhadap seorang janda yang menderita dan menjawab kebutuhan janda itu. Yesus yang sama, yang telah berbelas kasihan kepada janda itu, adalah Yesus yang mau berbelas kasihan juga kepada kita. Jangan takut, ada Yesus yang menyertai kita. Jangan takut dan khawatir ketika sedang dalam lembah kekelaman, karena Tuhan yang berbelas kasihan menyertai kita. Datanglah kepada Tuhan pada masa kesesakan, maka Tuhan akan membebaskan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik dan pemurah, terima kasih atas belas kasih yang senantiasa Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tolonglah agar kami terus merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Tolonglah agar kami juga mempunyai belas kasihan kepada sesama kami, seperti yang telah dilakukan oleh Martin Rinckart. Ketika kami dalam kesesakan hidup, ajarkan kami untuk berseru kepada Tuhan, karena Engkaulah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau mengalami lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang maha baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai apapun yang kami kerjakan hari ini. Tolonglah dan berkatilah, sehingga apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.